menjelaskan tentang teks deskripsi untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran mikro. Pertama-tama, teman-teman semua, apakah sudah ada yang memahami tentang apa itu teks deskripsi? Jika belum memahami apa teks deskripsi, marilah kita belajar bersama-sama tentang apa itu teks deskripsi semuanya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, contoh, macam-macam teks deskripsi yang banyak kita jumpai, dan mungkin kita tanpa sadar bahwasanya itu adalah merupakan contoh teks deskripsi atau yang termasuk atau yang sering kita jumpai teks deskripsi. Jadi langsung saja kita memasuki pada materi tentang teks deskripsi ini, sehingga kita bisa lebih memahami tentang apa itu teks deskripsi. Langsung saja, teks deskripsi. Apa pengertian dari teks deskripsi? Mungkin teman-teman sudah ada yang mengetahui apa pengertian teks deskripsi tersebut. Oke, mungkin kalau ada yang belum paham, saya akan menjelaskan pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf teks yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat yang dalam bacaan tersebut yang menjadi topik bacaan atau topik pembaca. Teks deskripsi ini dilukiskan dengan cara yang sejelas-jelasnya dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah sedang berada di dalam suasana atau lokasi yang dijelaskan pada teks deskripsi tersebut, sehingga para pembaca teks deskripsi tidak merasa kebingungan atau bisa membayangkan dengan logikanya itu, sehingga para pembaca bisa langsung paham tentang apa sih yang dimaksud dengan teks yang disampaikan oleh pemateri tentang teks deskripsi ini. Selanjutnya, yang kedua adalah ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu, baik barang, benda, atau lokasi, seperti yang di pengertian tadi, sehingga para pembaca teks deskripsi tidak merasa kebingungan tentang apa sih yang sedang dijelaskan. Selanjutnya, yang kedua yaitu topik yang berupa objek atau benda digambarkan dengan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, seperti macam-macam indera seperti penglihatan. Itu kita bisa menggambarkan misalkan bentuk meja, terus suasana, itu kita menggunakan panca indera penglihatan. Selanjutnya yaitu indera pendengaran. Indera pendengaran ini bisa kita gunakan dalam teks deskripsi. Misalkan ada orang yang menjelaskan tentang apa sih ciri-ciri, misal yang sering kita jumpai aja, ciri-ciri hewan kucing itu bagaimana. Misalkan berkaki 4, mempunyai 1 ekor, mempunyai gigi taring, terus hobinya memakan daging-dagingan atau ikan yang gigi taringnya itu untuk merobek-robek makanannya, atau yang bisa sering kita
kita maksud adalah pemakan daging. Selanjutnya, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana membaca atau mendengar. Selanjutnya, banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya. Selanjutnya, menggunakan kata-kata frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, kepala negara yang rendah hati, itu merupakan contoh sifat. Yang selanjutnya, mengandung kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek itu ya. Contohnya seperti di pasar, di kantin, di rumah, terus sangat indah. Nah, itu merupakan kata keterangan yang digunakan di dalam menjelaskan informasi. Jadi sehingga pembacanya bisa merasakan walaupun tidak sedang di posisi. Jadi kita sekarang ini sedang di kelas. Nah, jadi ada orang yang menggambarkan pasar. Jadi pendengar atau pembaca teks deskripsi ini bisa seolah-olah membayangkan posisinya sedang di pasar. Selanjutnya, menggunakan beberapa bahasa kiasan seperti perumpamaan atau metafora. Selanjutnya yang ke-8 yaitu atau yang terakhir dari ciri-ciri dalam penjelasannya memaparkan sifat objek. Misalkan bentuk, warna, atau kepribadian, itu semuanya dijelaskan menggunakan kata yang jelas sehingga pembaca tidak merasa kebingungan. Selanjutnya yang di slide selanjutnya ini tujuan teks deskripsi. Mungkin teman-teman mengetahui tujuan dari teks deskripsi ini atau yang sudah pernah membaca atau melihat di internet atau di YouTube, itu apakah sudah memahami atau ada yang sudah paham? Baiklah, kalau ada yang belum masih teman-teman semua merasa bingung atau belum paham tentang tujuan dibuatnya teks deskripsi ini apa, akan saya jelaskan. Yang pertama, tujuan dari teks deskripsi yaitu menggambarkan atau melukiskan kondisi objek dengan cara memerinci dan menggambarkan sekonkret-konkretnya mungkin subjektif agar pembaca bisa merasakan, melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis atau seolah-olah ada dalam teks tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Selanjutnya akan saya bacakan jenis-jenis dari teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi ini, jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi subjektif? Nah, mari kita bahas semuanya. Teks deskripsi subjektif adalah paragraf yang dideskripsikan atau yang melukiskan suatu objek sesuai dengan apa yang dirasakan oleh penulisnya. Dengan kata lain, penulis melukiskan suatu objek atas dasar perspektif pribadi. Jadi penulis itu membuat paragraf teks deskripsi yang subjektif ini, misalnya pasar, yang dekat aja ya, misal pasar Beringharjo, letaknya di dekat Malioboro, terus pasarnya luas, merupakan tempat transaksi atau jual beli. Nah, itu juga merupakan salah satu teks deskripsi. Yang selanjutnya yaitu teks deskripsi spasial. Nah, apa sih teks deskripsi spasial ini? Akan saya jelaskan di sini. Teks deskripsi spasial adalah
paragraf yang menggambarkan objek secara detail khusus, baik itu ruangan, benda, atau tempat. Mungkin teks deskripsi spasial ini merasa asing ya di telinga kita, teman-teman. Saya akan membacakan salah satu contoh dari teks deskripsi spasial ini. Teks deskripsi spasial ini misalkan, Sungai Ciliwung terletak di Jakarta. Sungai ini mengalir di seluruh Jakarta. Sayangnya Sungai Ciliwung ini dipenuhi oleh sampah. Tumpukan sawah di Sungai Ciliwung ini dihinggapi banyak lalat. Lalat-lalat itu selalu berterbangan ke perumahan warga dan membawa berbagai macam penyakit. Selain itu, tumpukan sampah juga menebarkan bau yang sangat menyengat. Sungguh-sungguh pemandangan yang sangat menyedihkan. Nah, itu contoh dari deskripsi spasial. Saya juga akan menjelaskan contoh teks deskripsi subjektif tadi ya. Tidak lama dengan rasa penasaran, ku coba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku, seorang gadis berambut panjang menarik hatiku. Sambil melirik, ku perhatikan dia. Rambutnya pirang, rambutnya kuning indah, matanya memandang sayu, ditambah dengan bibirnya yang tipis. Dia membuat jantungku berdetak hebat. Rasanya aku ingin mengenalnya. Tetapi di mana saya akan mengenalnya? Nah, itu adalah contoh dari teks deskripsi subjektif. Ya, mari kita lanjutkan tadi jenis teks deskripsi. Mungkin teman-teman semua masih merasa bingung tentang apa itu teks deskripsi. Nanti yang bingung bisa langsung ditanyakan saja, atau nanti bisa WA atau tanya temennya, atau yang masih belum paham bisa ditanyakan sekarang. Oh iya, saya di sini akan memberikan tugas rumah untuk membuat salah satu contoh teks deskripsi dengan memperhatikan unsur-unsur teks deskripsi. Jadi saya mohon untuk teman-teman semua untuk memberikan karyanya dengan sebuah tugas rumah ini dengan materi teks deskripsi ini. Mungkin sekiranya cukup, saya tutup pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.